Saya Florence Marcelia Kristi Siburian, NIM 03 2021 022, kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan bentuk dan diksi. Bentuk dan diksi yang pertama yaitu lapisan bahasa. Lapisan bahasa bisa berupa dalam bentuk dan juga makna atau arti. Bentuk lapisan bahasa bisa bunyi atau huruf. Sedangkan makna dari lapisan bahasa yaitu hubungan antara bentuk dan yang ditunjukkan. Kedua yaitu bahasa. Bahasa itu bisa dikatakan juga dengan kata. Kata bisa berupa bentuk dan juga memiliki makna. Bentuk dari kata itu bisa saja salah dan bisa juga benar, sedangkan makna juga bisa saja salah dan juga bisa benar. Bentuk yang benar dari kata itu yaitu pertama, bunyi atau pengucapannya. Bunyi atau pengucapannya itu harus benar. Contohnya, risiko. Risiko itu kata yang benar, sedangkan kita sering menggunakan kata resiko. Sementara yang benarnya yaitu risiko. Baru apotik, kita biasa juga sering menggunakan apotik. Sementara apotik itu kata yang bentuknya salah dan yang benarnya yaitu apotek. Lalu kita biasa menggunakan kata lobang. Lobang itu bentuk kata yang salah, yang benarnya yaitu lubang. Hakikat juga bentuk kata yang salah, bentuk yang benarnya yaitu hakikat. Lalu dari bunyi atau pengucapan bisa juga bentuk yang benar itu katanya sesuai dalam kamus bahasa Indonesia yang benar. Dan huruf atau tulisan. Contoh huruf atau tulisan itu biasa kita menuliskan provinsi, kita menggunakan P. Sementara itu adalah tulisan yang salah. Yang benarnya yaitu provinsi. Provi, bukan kita menggunakan P tetapi kita menggunakan V. Lalu yaitu yang salah itu kita biasa menggunakan melap. Melap itu adalah huruf yang salah. Yang benarnya itu huruf atau tulisan yang benar itu mengelap. Lalu kita sering menggunakan kualitas, ya kan? Sering kita menggunakan kualitas. Contoh, kualitasnya barangnya yang bagus ya gitu kan. Kualitas itu kita sering menggunakan huruf W. Tetapi itu adalah bentuk kata yang salah. Bentuk kata yang benarnya yaitu kualitas, bukan menggunakan W tetapi menggunakan kualitas. Nah, selanjutnya, ketetapan kata atau diksi. Ketetapan kata atau diksi yaitu konteks atau situasi. Penggunaannya yang pertama sesuai dengan penggunaannya yaitu sastra, jurnalistik, karya ilmiah. Baru yang kedua situasi. Situasi itu bisa berupa formal dengan non formal. Baru yang ketiga penggunaan. Penggunaan itu bisa jenis kelamin, umur, pendidikan, etnik, agama, profesi, status sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu media. Media itu bisa berupa lisan dengan tertulis. Yaitu yang kelima kolokasi linguistik. Atau yaitu kata kutip seekor untuk binatang dan kata orang untuk manusia. Sasaran atau tujuan bisa berupa efek. Efeknya itu bodoh, tolol, bego, oon. Lalu yang ketujuh ada tempat. Tempat itu bisa rumah ibadah, kedai kopi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kata diksi. Lalu saya akan melanjutkan ke kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdampak pada pemahaman yang sama antara pembicara dengan pendengar atau antara penulis dan pembaca. Artinya, apa yang dimaksud pembicara dan penulis sama dengan yang dimaksud dengan pendengar atau pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu pilihan kata yang tepat. Contoh, pohon itu roboh karena angin. Jam berapa sekarang? Uang itu ada di saya. Dia membeli sesuatu buku. Pertandingan antara siswa. Dan lain-lain. Baru yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif itu memiliki kesatuan gagasan atau memiliki unsur yang lengkap. Contohnya seperti, di daerah sudah mengadakan vaksinisasi agar mereka tidak terjangkit penyakit.
sehingga kami pergi untuk membeli obat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ciri dari kalimat efektif, yaitu paralelisme, yaitu kesamaan untuk kata yang menduduki fungsi yang sama dalam kalimat. Contohnya, mereka membekukan harga minyak, kemudian dinaikkan secara perlahan. Yang kedua, menggali parit dan pemasangan kabel sudah selesai. Lalu, ciri kalimat efektif yang keempat yaitu logis. Logis itu kalimat yang sesuai dengan akal sehat kita. Contoh yang pertama, contoh kalimatnya, dia mengajar bahasa Indonesia. Musik itu senang didengar para remaja. Pencuri berhasil ditangkap oleh polisi. Yang sudah selesai harap dikumpul ke depan. Mereka menyembuhkan penyakit kaki gajah. Lalu, ciri kalimat efektif yang kelima apa? Ciri kalimat efektif yang kelima yaitu urutan kata yang baik. Contohnya, contoh kalimatnya, soal itu saya kurang jelas. Dirgahayu HUT ABRI ke-75. Dia membeli kue kemarin. Lalu ciri kalimat efektif yang keenam ada yang namanya hemat. Hemat ini contoh kalimatnya, dia tidak datang karena dia sakit. Dia membeli ikan lele. Para guru-guru mulai berdatangan, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, ciri kalimat efektifnya yaitu cermat, tidak bermaksud ganda. Contohnya, orang dewasa ini sulit diatur. Dia mendapat bagian 21/5 dari seluruhnya. Ini gambaran istriku yang kelima. Dia mencintai istrinya. Sekian dari ciri-ciri kalimat efektif. Sekian dari penjelasan saya tentang kalimat efektif. Jika ada yang salah juga saya mohon maaf. Terima kasih.